Mulane kan ora paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab. Dadi dia alasan mergo kita ora wong napa Arab. Semono wae sebentar takoki pangeran, "Marab buka." Bahasa Jawa mawon. Tak wae nabi kamu bahasa Jawa mawon. Ah gentingan mungkin akhir sing ra iso bingung. Akhirnya takok pangeran Gusti wari basa Jawa. Anake wali tenan yo latihan mbek wong iku. Mungkar nakir malaikat Kang, ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin ikhlas wedi sampean tutup wedi. Kemana sampean hafal Quran tambah wedi. Mungkar nakir disentak nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib alim nak cerita niku masyhur termasuk kramate Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku donga juk muka syafah kepengin roh mletene Umar tok akhirat ta ora mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora jangan-jangan nak ketemu kan akhir jicing wedi walhasil Sayyidina Ali iku muka syafah roh pas Umar ditakoki mungkar nakir teko dengan wajah sing duha ilani wajahnya menakutkan digambarkan matane koyok kendil sing terbakar merah teko disuwun tak ambek Umar. Kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Maksudnya aku ini temannya Muhammad kekasih. Gak sing sopan mbak. Mirip muka nakir. Disentak toko pertama disentak. Malah dari Sayyidina Ali nyentak kok nganti tok akhirat. Jadi muka nakir disentak sih mbak sinten? Umar. Matur pangeran Gusti niku kok nyentak kula. Padahal kula sesuai prosedur. Sebab pangeran didhawuhi mulane wong ndek kira-kira mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah macak sing apik, macak. Akhirnya takoke ngapunten nggih. Wah karena akhirnya mending ngapunten. Astah sramutu ternyata. Wah, repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya. Tenggene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari Nopogi riwayat Kabirun an Kabirin. Kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan ini. Di wonten tiyang lu apal surat Tabarok, apalnya nganti mati gak lali. Eling-eling itu. Jadi kan apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Misalkan kalau nggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhaili surati Tabarok kan sumiyat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Al-waqiyah al-munjiyah. Munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa nopo kubur. Mungkar nangir teko wong iku ape digebuki. Karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi apa ndak tahu pokoknya mungkar nakir dimaki-maki. Mungkar nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya. Saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Tapi jaman karena akhir masalah dekne nakal aku kudu jotosi dekne. Iya tapi masalah aku ning jero nek nek jotosi kena aku berarti kira sopan mbek kalamu. Bantah-bantahan. Jare mung karena akhir ya wala uhibbu isaataki. Aku yo ora seneng eleki kowe kalamu aku yo ora wani. Ya ora wani ora usah siksa. Wah bingung mung karena akhir piye iki. Enggak bulete kudu disiksa tapi dekne hafal Tabarok. Ku Tabarok tok lho Kang. Wes wah, saya ngapal 114 surat ya. Quran pinten nggih, Pak? 114 ya. Wes 114 sing lebokno kulhum awidatan macam-macam. Apal surat sitok Baqarah nu marem Kang 2 juz setengah. Sitok dari kulhu agak tugale. Akhire yo wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyeksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwe sebagai kalamu wah ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora ndek keputusan. Mung karena akhir sing mletene kono iku iso ditalono. Wis saya matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, mung karena akhir rawani ngomong.
Guayane ngono ora wani omong. Sing jare duwe godo wong dituthuk remuk sak walang-walang. Saya tuh tidak pernah bayangkan mungkar nakir yang seperti itu. Sampeyan kadung bayangno ngono insyaallah ngalami seperti itu. Kula mboten nate ngalamno bayangno mungkar nakir seperti itu enggak. Mboten nate. Kula bayangno teko disambut secara baik-baik. Aku nak lagi kiai nek cerita mungkar nangkur, nggo godo wong dituthuk sak walang-walang. Cok nangkil kula mboten nate bayangno. Ngenyak uang, betul-betul kebayang. Nah, sampean bayang ngoten nggih monggo nak akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran, Gusti, can iki ora sopan. Makhluke jenengan setunggal ora sopan. Mong kula karuan kalam muka ape ditutuki. Iya mongkar nakir, kowe wani mbek kalam. Mesti angin akal Gusti. Ya tapi masalahnya gawa kalami, wong iku gawa Quranku. Wes pokoke bantah-bantahno terus Allah menangno surat Tabarok. Isfa'ilah, yus kowe nyafaati wong iku. Mungkar nakir miris ra usah kowe ora ngurusi wong iki urusanku. Disafaati. Mane terus tren wong do ngapal surat napa Tabarok. Tapi nak wong lelape disiksa iku ape mati lali. Mane ngapal pas sampai mati wae. Tapi niku nyata. Mane masyhur wonten riwayat fa'in napa jenenge la subhanallah la tahurrannakum hadhil maskhif al muallaqah. Fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Sebagian riwayat fa inna Allaha la yu'adzibu qalban fihi wi'a'un lil Qur'an. Kowe kok jogeman hanya terlena karena Quran itu sudah dimushafkan. Kemudian Anda tidak menghafalkan Quran. Kamu harus hafal Quran sampai ada di hati Anda, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada. Ya logikane gampang, Kang. Mungkar nakir kok nyiksa wong hafal Quran si apal lho syaratnya ora pas semaan ning donya tok. Nganti mati ku apal. Kan gak sopan mosok ana kalamu wah disiksa. Lan ki bayangno semaan sok ben ngarepe pangeran, Kang. Cuma mending ngarepe wong sekali-kali bayangno tetep apal nganti sowan pangeran. Ya minimal kalau ijazah, minimal kita tahu khatam Quran fi sholat. Kalau menate, mungkin sampean durung nate. Buatan semaan Kang, ya ora usah makmum. Saya itu pernah ngatam Quran fi sholat itu 2,5 bulan. 1 hari kira-kira itu 2,5 lembar. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Gak paham maknanya ya tak ulang lagi. Kalau sampean kan tidak ada urusan dengan makna, malah penak, malah cepat, malah aman, malah lancar. Giyeput saya suka. Kalau mulai kalau betul lepat itu sekitar awal Jumadil Ulam, Jumadil awal akhir Recep ruwah poso. Pokoknya kalau khatam itu poso akhir. Gue iling-ilingan Gusti ini kalau setor Quran mbek jenengan, mbek guru nate, mbek bapak nate niki kalau setor mbek jenengan. Bersalah ki kula baleni, sak rakaate ki kula baleni. Nggih kula jagani wae tak nggo nantang mungkar nakir wae maksude wae kira perkara nak sowan mungkar nakir. Nggih kula mun siap-siap mboten bayangno sing nggawa godhon lho. Kula dadi mun niku mboten kula bayangno. Saya yakin dia akan baik-baik saja maksudnya. Nah ini gaya tak omongi, saya tidak pernah bayangkan Anda seperti itu. Berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan Anda seperti itu. Saya enggak. Mesti ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran itu bisa. Buktinya tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyhur Kang tenggene Mekah nih, ketika Nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman. Masyhur itu ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi teng Ka'bah. Nggih, terus Nabi maca Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu Qur'anan arabiyya liqaumi ya'lamun basyira wa nadhiru. Itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'ah semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Quran ini. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa'in a'radu fakul angzartukum so'ikotam mithla so'ikoti adiw wasamud. Fa'in a'radu, kalau mereka menolak Quran fakul angzartukum, maka peringatkan Muhammad kepada mereka. Angzartukum so'ikotam mithla so'ikoti adiw wasamud. Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Samud. Niku Walid bin Mughirah, orang-orang Bani Quraisy. Langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesan, ditutup sebagai bentuk hormat. Unas itu kayak Muhammad bin Rahim. Kufa anna ya Muhammad.
Mat aku elek-elek ngene jek dulurem padha-padha wong kures. Macam Quran aja mbok terusno. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi soikotam misla soikoti adiw wasam. Faham, mereka paham kalau ini enggak main-main. Jadi ini nunjukno nek Quran itu bisa difahami. Karena enggak mungkin Allah ngendikan ning gone wong Mekah kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa difahami. Paham sih kalau maksud. Nah, karena kita sekarang problem kita kan kita ndak orang Arab, enggak tahu ngaji. Orang ngaji yo mau ngaji thariqah, ngaji wiridan. Kan yo ora detail alim. Sing alim kadang ora ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet. Kita ini ngalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Was tambah bulat meneh kan, terus tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair, bingung meneh macam-macam lah. Di jago bupati kalah, macam-macam mas rembulat. Nah, kula alhamdulillah tidak ngalami itu semua, jadi rapati bulat kula. Jadi cara kula niki mun tengah-tengah. Kita ya yakin nak awal surat itu enggak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. Lah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, non, wawu. Lam, mim itu khasnya wong Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Napa? Lam, mim, non, wawu, hamzah ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafaz yang disebut nak ke awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf napa? Awal. Terus misalnya ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al-makna al-murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki ya majmu'nya tadi. Kalau kamu ingin baca Quran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan ABC sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Ya, maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih kalau maksudnya? Nah, jadi cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemarnya sampean-sampean ini kiai, jadi pokoknya Allahu a'lamu bi muradihi fi dzalik. Ngono ae kok repot, pokoknya mulai ngarep nanti guri. Nah, tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini. Nah, karena jenengan tidak punya kitab itu, ya milih yang punya saja. Gitu. Bismillah iki wae kok repot apa? Kok repot ya milih sing apa alam napa? Fi muradihi fi dzalik. Dadi paham gitu. Terus niki peringatan nggih jenengan kula. Terus Quran itu bisa dijelaskan. Lan ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun mboten saged kan. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab niku sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di McGill, di Kanada. Itu sekarang tuh paling bangga kan. Quran ijek bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan. Injil tertua ditemukan tuh 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Quran sekarang sudah 1437 masih bahasa Arab. Jadi gampangane cara nerangno Quran itu gampang. Muhammad wong Arab, kalamu oe bahasa Arab. Nah misalnya kan nerangno Yesus iku wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia. Basa Jawa. Wong Papua ya basa. Wong kon golekno sing bahasa Ibrani ndi, pokoke ono. Lah yo ning ndi pokoke ono. Lah lucune dicari di Ibrani saja di Israel sana. Yo wis ra ono sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah yo barokah je asli wae, sekedar asli bahasa Arab wae wis ketok asline, paham lho maksud. Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti.
Mun kula saiki tak nerangno wa yuqimunas salat. Salat ya sama. Salat itu apa? Ya salat itu ya baca Fatihah bahasa Arab Kang aja koyo wingi sing wong di Malang tadi sing basa Jawa. Malang apa Bang? Malang. Kula paling tak kenang salat bahasa Arab tak eling niku seorang wartawan. Wartawan ngeliput kerusuhan Gaza Palestina nih. Dia itu bisanya bahasa Inggris, dijak bahasa Arab ora iso. Sing ngomong wong Arab jurnalis Arab. Nah, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat salat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib. Ngimami fasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salde ini tradisi ini. NU maca kabiron rodok banter. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibu krotau wasila. Terkipe bener. Makmume langsung kaget. Wong iki jare muni ra iso bahasa Arab kok terkipe bener. Terkipe gramatikal Arabe kok bener. Misale mubtada ya rafa, engko nak hal ya nasab. Wis pokoke bener kabeh. Misale at-tahiyatu kan rafa mergo mubtada, al-mubarakatu rafa mergo sifat, atau ibadu ya rafa mergo. Pokoke bener kabeh. Baru ku diambung, kowe cek sopane ngaku ra iso bahasa Arab padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkipe ora ono sing salah kan. Umpamane caci cilik anane apalan. Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya iku kembar salate, Kang. Ora kok wong Jawa. Artine lha iya umpama salat iku gak kembar repot, Kang. Sampai anak salat ning Palestina atau ning Arab dagep wong umek-umek numpak mantra, Kang. Oh iya disterilno mbek wong Wahabi cara salat basa Jawa. Salat kok maca mantra. Tapi barokah salat ku bahasa Arab wong Jawa sing ra paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Meskipun kadang salah tempat nangise, gak masalah kan. Lah kan ra roh artine, pas fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim no nangis padha. Wong Arabe bingung fabashirhu kok nangis. Padahal manen fabashirhu berilah berita gembira. Terus gak masalah, salah nangis juga masalah. Yang penting kan tetap napa? Bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae misalnya gak pas no, posisi nangis iku ora pas. Mulane ora usah nangis Kang, nek maca Quran ning Arab ngrungokno makmum ora usah nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang ae. Timbang nangis keliru, guyu keliru wis menang ae. Soale asukut salamah supaya menang iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap. Ape guyu nang ayat susah, ape susah nang ayat bunga wis menang ae wis. Jadi cara kula ijtihad ana Quran kemungkinan napa mau salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua. Sak dunya sami. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah, kok paling ketua KBI bilang, ya moco tapi ra banter, sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti tenggurine pas iku ya ora krungu padahal nganggo mic. Mulane kula. Tapi sudah nanti diundang teng Surabaya moco bismillah. Ya sudah yang terkenal teng Masjid Akbar Surabaya moco bismillah. Ternyata dia ya takut juga ditanya, "Lima ada taqra bismillahirrahmanirrahim." Jadi, khaufan minal fitnah. Jadi aku wedi fitnah. Wedi juga dene ambek wong Surabaya. Sudah sih semua jodoh. Kamu wes kaget, siap-siap tanpa bismillah. Jebule maca apa? Bismillah. Jadi do kaget bro. Kok maca apa? Bismillah. Ya bagus lah. Belum napa maca apa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan itu mazhab Wahabi, yang baca bismillah mazhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim, ya tahu kalau kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, dan kunut itu mazhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah. Kunut NU, ora kunut Muhammadiyah. Yo repot, kita sebagai orang alim ora roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Imam Syafi'i NU ora ono kang ngono iki ora ono. Kok acuh sakniki acuh. Kula niku mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh. Kula kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabiin, anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya.
Cung sholaitu khalfa Abi Bakrin wa sholaitu khalfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan saya tidak pernah mendengar. Memang di riwayatnya itu falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Nah, soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i, saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas, bahasanya falam asma, saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko, kata Imam Syafi'i, ya baca saja bismillah, orang modal wae, orang bayarnya kok gegere ra karuan dari Imam Syafi'i, ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi yo napi Kang, saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama nggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi, mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak, bismillah itu enggak dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Itu hebatnya pemerintahan Arab Saudi. Masya Allah dia ini tunduk be riwayat. Piye-piye bismillah itu istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah kudu 7. Nah, 7 gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mergo nek ndekne ngurangi bismillah bingung golek nanti sing 7 iki. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah nak surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Dadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa bismillah. Nah, suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa bismillah. Dadi dekne dhewe mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya enggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca Bismillah sitok ora, amatir kan. Mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah. Karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum. Saya itu ya saya tidak mendengar. Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius. Ngaji mondok rahatam ngeten. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang 2 itu kopok. Tidak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam.
Makanya itu perdebatan fikih. Yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in. Memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan, dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis bulat mikir tanggal, wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ono ngaji wis mbah sembang sumpah ngaji ngono sumpah. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman, meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk karena sudah otaknya sudah baik, omongan keliru paham. Wah itu malah hebat, mau macam wis pinter. Nah ya makanya jadi perdebatan dalam madzhab Syafi'i, ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham maksudnya? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono kan. Ya bulet tenan Gus. Ngono kok mbok bantah. Ngono mikire tok ngono kok mbok bantah. Kowe mikir remuk. Mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulane kula seneng nek debat ayo ulama-ulama riyen lucu-lucu debatnya. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbir saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa ndak Jumatan dikhutbahi pamit. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirih. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andaikan tanpa mik kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa ndak sah. Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad baiknya sah apa enggak? Karena kalau sah berarti dia yang lihat itu udah dia, tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot, nggak bisa melihat. Oh ya enggak sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat, karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap tidak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus, berarti makan barang haram terus. Ya tuh. Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan enggak dosa, berarti kalau dia jual beli juga enggak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya enggak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab adzan apa jawab suara muadzin? Loh siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine kang radio disetel adzan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman adzan. Lha ora tau mikir to, Saudara. Ya ono kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten adzan teng masjid napa-napa. Sing radiusnya kan 1 kilo ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andikan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat adzan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, sama saya tanya,
kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat tak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Lah ulama mikir nganti kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan yo pangestune kula pengen buka toko. Waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumennya mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nah laris nyalahno jare dungane ramanti. Nah laris jare perkara dekne telaten buka. Aduh seloro kabeh dadi ulama. Mane kula jak istisqa ora pati gelem. Ngono niku misale udan jare musim. Nah ora udan jare kiai ne ramandi bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai-kiai teng daerah kula wis pinter ngejak istisqa kok ora musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki musim to urung? Dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ana kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki niki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang wis ndake. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami templek, mbok dikritik tok atok diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho Nabi beda Kang, Nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika Nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semani sapa? Nah malaikat itu karena Nabi ngutus udan terus sampai seminggu ora ono instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ono banyu tapi kebanteran banjire. Akhirnya Nabi itu ngomong mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Lane Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau dongo. Tapi Nabi mandi rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah kita kan akeh-akeh ra mandi kan. Satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo enteni sabar. Wis ngono jujur ae. Allah kagungan adat ana musim Shawaif, Rabi, Kharif. Musim piro sekawan kira falak ya. Iya sekawan iki. Kharif kula ora Arabe ya Kharif, Rabi, Sita, Shawaif. Rabi ku betul kene apa? Ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa ya ora mareng ya, mareng. Rabi labo, Sita musim hujan, Shawaif musim ketiga. Difaham gitu, terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh. Sama delok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, ngoten nggih sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'ahudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo nggih, Pak. Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu, wong ana sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Ya ta ora. Sampeyan ora tau mikir ngono to, ora tau dawati ahli fikih.
Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin ku menek. Saiki menek ngos-ngosan tok tetep ae padha ae untung ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere dak kok menara wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus dak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuge dituthuk. Saiki gampang Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuge ning isor dituthuk nganggo mic. Wes cuk. Mulane iku al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane ngaten iki al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku iso rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin, saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning isor. Mula riyen ndelok film-film Fathu Mekah riyen Bilal wis akeh tenan. Pertama adzan teng Mekah niku ora ono menarane, Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah, klambine dicuwoplok menek terus adzan. Nggih pancen tenan teng tarikh-tarikh teng kitab nggih sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irenge munggahi Ka'bah. Dadi dekne wis Islam tapi uteke jek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa terus siksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Utek elek. Wis Islam padahal iku Kang. Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya. Cek sombong kamane cek. Penganyaran napa? Ajaran Islam. Paham ya, jadi kalau suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Ya kalau balen dialeke umume wong. Dialeke umume wong misalnya ngeten contoh yang paling gampang ya. Wong ku nak kawin terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan itu dikeloni, dijima lah kamane di hubungan intim. Misalnya malam saniki malam napa? Senin nggih. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Ruhono nggih, Zaid malam Senin masih menggauli napa? Istrinya. Dijima hubungan intim. Lalah esuk itu pekerangan, esuk itu tukaran. Tukaran ekstrim terus pegatan. Nggih, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah. Itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci berarti minimal dia ngalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui iddahnya selesai. Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jimae ora dadi, buktine berkali-kali haid. Paham sih maksud? Paham ya? Minimal kowe paham, misalnya raro artine Quran jelimet minimal kowe paham duduk perkarane iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami pertama. Nah tapi nek ora paham plus kan yo sakake Quran terus nerangno jebule. Ora paham. Paham dulu. Wanu ulama lah ya termasuk sifatnya Quran kan wa kitabim mubin. Nah yo Quran sing memberi penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate ya ora mesti paham. Lane wa kitabim mubin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terjadi jelas? Enggak kan, tapi Quran tetap berstatus memberi penjelasan. Lalu kalau ulama jeng ben ketemu pangeran mau kepengen ibadah ngeten iki kan.
Kalau tahajud ya ora yakin ditampa selain arang-arang. Kalau aku kepinginnya ketemu pangeran, nak Allah nyifati kitabe mubin menjelaskan, ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah kepengen duwe amal menjelaskan. Itu tadi kalau baleni malih. Kalau Anda tidak paham detail sebagaimana fahamnya ulama, minimal kowe roh logika sing dibangun Al-Qur'an, hujjah. Ya aku mau malam aku jadi jima, esok tukaran atau 2 hari lagi tukaran, jenenge wong urip tukaran sampai cerai, kan potensi bahwa mani tadi jadi, ternyata berkali-kali head sampai 3 kali, berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci, berarti idahnya selesai. Nah, sama takut, anak mani ini jadi Gus, berarti idahnya nunggu kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih, berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin, ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua. Lah kita paham, logika sosialnya paham. Tujuan iddah adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andai kan tidak ada iddah, malam Senin dijima ambek Zaid, esok Siti dipegat, malam Selasa dirabi bakar, dijima meneh, isuke pegatan meneh, malam ke-3 rabi meneh, terus suwe-suwe ada anak-anaknya sapa jajal. Muni anaknya yang pertama ya rawan radadi, anak kedua ya ketiga, kan gak jelas. Terus kita takut, kok DNA Gus, gue kesuwan agama kok ono ngentesi DNA barang. Agama aku mau bingung, ben jelas baru atur rohim ada iddah. Ya ada napa? Lah iku maksudnya Quran. Dadi mulane kula nate roh berita ya, orang medis Israel itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Wong dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok apike koyo ngono Islam. Wong Israel padahal yang Yahudi. Dia tuh kagum sama aturan apa? Iddah. Ya mereka wow, iddah itu jelas kan, kalau min dawatil haid, kalau yang masih haid iddahnya 3 kali masa suci, berarti mengalami 2 kali nopo haid. Mengalami nom-nom nggak berhubungan kebablasan, jebule pacare ora haid susah, berarti bukti jadi meteng, tapi nek haid seneng berarti tidak meteng. Nah kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa haid itu bukti tidak nopo hamil. Nah berarti suami istri yang malamnya menjima tapi setelah beberapa hari kok haid, nah berarti iddahnya pakai haid, yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Nah nanti kok terbukti hamil misalnya, ya berarti iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Kalau yang hamil berarti iddahnya nunggu nopo kelahiran. Jadi paham gitu, terus ojo sampai wong terus ra paham Quran blas. Saking blase nganti iddah ya ora roh. Wis repot. Mulane kula mek kawin mut'ah gak seneng. Kawin mut'ah iku kawin sing nganggo waktu. Aku mending ngene, umpama ana iddahe lumayan, dadak gelem no. Wong wedok-wedok sing dikawin mut'ah teng Bogor, teng pundi beberapa daerah sing teng TV-TV niku, sing kampung Arab niku. Niku kan kawin iddah itu kan kawin dengan tempo tertentu. Yo gayane yo ono naib mudin guys teng ngene TV-TV niku. Mudin dikawinno, misale wong Arab teko wedi zina tapi kepen ngrasakno wong wedok. Niku kan terus carane dikawin. Dikawin 2 wulan kan terus sing Arabe mulai. Lha iku gelem iddah ta ora lho cah wedok iku. Engko nang lagi 2 dino ono sing gelem yo. Kira-kira gelem iddah ta ora? Wah ya kesuwen kan nak gelem iddah. Dan nak gelem iddah lumayan gitu. Iddah rata-rata kan meh 3 bulan. Lah iya misalnya mut'ah 1 bulan mulai. Sing lanange lho mulai. Tapi saya yakin mut'ah ndak boleh lho, tapi cerita mut'ah aku wis ra oleh. Wis ra oleh duwe kesalahan tanpa iddah. Kalau ulang lagi, mut'ah itu jelas ndak boleh. Mus keyakinan ulama ahli sunnah sak dunya aku mut'ah itu ndak boleh. Kalau alasannya wis dikawin, apa perempuan-perempuan ku siap ketika lanangane balene ngarap lagi seminggu misalnya, terus ono wong lanang teko. Kira-kira dikawinnya gelem ta ora? Aku takok. Kira-kira apa? Purun dari Mustafa gelem. Lagi tau ora ono. Lah anak purun berarti kan nikah sah harusnya setelah dicerai kan? Iddah kan? Kalau iddah kan minimal 3 bulan.
3 kali masa suci anggap aja kira-kira 3 bulan. Gelem kira-kira nganggur 3 bulan ana sing. Lah kuwatir ku meneh fatale meneh pas Arab balik ning Mekah jebule lali ra megat. Mergo eman dene, wah kok enak ora tak begat ta. Menengae mulai ngono ae. Bojone sapa nak misale gak megat. Ndak jawab ae lho iki latihan hukum. Nah ra megat iki bojone sing Arab mau. Gua sering ngerdelok TV ngoten esuk-esuk. Daerah kula kan parek sarang, parek sedan, patah lan tiyang alim. Kenapa semulang ke madrasah mesti dijagungan? Wis putih Gus. Kepengen tapi kok tak kok ya ora hukume Gus. Ya mesti diskusine kalau iku nek Arabe terus lali gak megat iku terus piye? Ya nek ora megat ya jek bojone sing balik mau ora megat. Rafa pengadilan ra iso ora ono. Cara kowe piye? Sesuai do mendingan. Ala Gus kok mikir ngono dhewe ra mikir. Rata-rata. Kono sing kelon enak ra mikir kene kono apa? Mikir. Ora melok kelon ya wis. Lah ya sebetulnya iddah itu solusi. Solusi supaya tidak terjadi ikhtilatil ansab, supaya nasab itu tidak campur. Mulane kula ndelok nabi jen luar biasa. Sing mari rusak nikah mergo nikah ra kepengin diturunan. Mulane kula tambah iman. Kula iman ainul yakin, hakul yakin. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin ainul yakin. Saiki ku nikah mari rusak. Kaya nikah sing teng Bogor sing teng TV-TV niku. Niku pancen piye-piye nak wani nikah yo wanita nasalu Kang tanakahu. Tanah salu jen Nabi kibat. Dari awal Nabi ngendikan wis akeh nak nikah yo nang duwe anak. Piye-piye rusak ruwet iku ana wong nikah tapi ra kepengin duwe anak. Nggih mboten. Mau ruwet lah Kang ngomong kepengin. Lah iya Nabi nak ngendikan kan nurut tanah kahu tanah salu. Kowe nak nikah yo nang duwe anak. Lah baru kae duwe anak kan ikatane jelas terus gak ruwet. Tapi nak munggo kelon-kelon tok senajan to razino kan terus nak terlantar terus nyusul. Misalnya sing Arab balik terus urung megat. Kowe muni bojone sapa? Ditelepon nomere wis genti. Kowe coba bayangno gampang padha bulete lho, Kang. Si Arab iki mau yo bulet sing tukang ngono mbok telepon terus nomere wis. Masa misalnya mesti nikah golekne sik ning Arab. Golek itu bekas lah cepet tapi tak rapi. Talek nikah, ora ono taleke, ora ono sing maca. Nak nikah resmi kan enak jika dalam 3 bulan apa piro? Piro? 3 bulan menang. Sing biasa diwaca lho talek lho. 6. Jika 6 bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin melahir dok. Lahir batin ya. Maka terjadi satu perceraian dan uangnya disumbangkan ya. Disumbangkan negara. Kulo nu sering dipeseni Mbah Mun dibagi kiai alim-alim. Kulo kan saiki kiai sering nikahno santri, kadang sing lanang ora santri, kadang iku kiai-kiai iku senengane mari santrine ngene. Jong kok anake ngongkon maca taklek ora usah waca. Jenenge santri kadang ra di dhuwit ku suwi. Dadi nek ana pokoke sakmono pegatan wah repot. Ya kadang kita rabi ra di dhuwit kan suwi, nek 6 wulan ra iso nafakoi. Terus otomatis cerai rak santri kelangan bojo kabeh. Iya ta ora? Lah kadang tapi ra iso nafakoi dhuwit lah kan iso nafakoi batin. Lho nek wis kesuwen dikumpuli ya moh kan. Berarti akhirnya kan dohir dan rata-rata ora oleh. Dadi engger naibe rata-rata naib itu mereka nu santri dadi enak. Menambah kula salaman ya do nyucup. Dadi ya penak. Gus ni santri jenengan maca taklek ta ora? Gak aneh-aneh kuwi. Aku celeng terus perkara ini aku mau santri kadang pertama rabi kan mulai rati duit kan suwi kan kadang melarat nanti 3 tahun ke depan kadang berlanjut ini Ruka ini pengalaman berlanjut anak itu terus taklek tapi kadang gak iso nafakoi kan tetap jima berarti nafakoi batin masalahnya nak wis nemen ya ora gelem pisan kan berarti zahir batin nah temen iki diwaca gak rata-rata ki maca dhisik Mas. Mboten ya? Ya apik cara kula apik. Dan awang-awam kula setuju maca. Potongan ape minggat-minggat teng Malaysia temen itu cara kula kan maca. Kula anggar kon ngawetno santri ambek entuk wong awam
sing wedok santri. Potongane raine ra jelas takon maca taklek. Wis perkarane sekali hilang setahun katut wedokan ning Malaysia wis jelas berarti jatuh talak satu. Kula nganti sakniki sumpur ngono disewani tiyang Gus anak kula niku wedok sakniki sing lanang teng Malaysia. Mboten megat tapi nggih mboten nafakoi Gus niku sepundi. Riyen mau taklek mboten, mau wah gampil lak maca taklek. Nah IP tak telepon rapak selesai. Hakime kula ya kenal, nak IP ya kenal cepet wis. Pokoke bangsa sing maca taklek iku cepet. Nah sing maca taklek bingung no. Kon telepon sik tak telepon kadang. Sopo jenenge sinten ya? Aku Pak, masa Gus wonten apa? Ya bojomu pepegat ora iku ora jelas. Ampun lho Gus. Kira ngajar tenan iku. Oh celek ora munafik pegat. Munafik kowe iku piye lho Gus? Malaysia ya urung mapan jenenge waduh matane. Lah yo nang kirimi ben jelas ngene-ngene wae sangel-ngel wong kowe wae ngono. Sine ra melok rabi melok kangelan. Seru repot kabeh bisa ngomong wis. Lah iya niki entuk barokah wa kitabim mubin. Dadi Quran niku jelasno sampai masalah tolak. Ya tapi ya mubin Quran memberi penjelasan. Tapi apakah mereka menjadi tahu dan jelas? Mulane cara Imam Syafi'i, setiap aturan dibebankan pada pelakunya. Khotib yang khutbah Jumat diwajibkan isma'u arba'in, memperdengarkan orang 40. Meskipun hakikat dari orang 40 kadang tidak dengar karena kadang mereka tidur atau sedang omong-omongan. Ya, mulane beda takbir wa yajibu isma'u arba'in, bukan wa yajibu sama'ul arba'in. Jadi yang wajib itu khotib memperdengarkan. Bukan kok orang 40 semuanya dengar. Mas repot yang dadi ulama. Ampun bener sampean wis milih dadi ulama. Ampun bener banget iku. Ruwet dadi ulama. Falam ajaha mongko semangsane nekani sapa Musa ha ing nar nudia mongko den undang apa ngene an burika bi an burika. Yen to den berkahi barokah wa tekse berkahi sapa Allah wa ta'ala man ing wong finnari kang ing dalem nar. Musa tegese Musa manon wong haulaha kang seputar anar. Ail malaikatu tegese malaikat awil aksu tos wali. Wa barokati lafat barokah ya ta'adda mutaati apa lafat barokah bi nafsi iklan awak dhewe ne lafat barokah. Wa bil harfi lan mutaati iklan huruf. Wa yuqaddaru lan den kira-kira ana ba'da fi sausi lafat fi apa makanun lafat makanun. Dadi burika man sing finnar fi makanin nar. Maksudnya kan angel kan. Nabi Musa iku wong sing diberkahi. Wong sing diberkahi maknane kan Musa. Musa iku dari Quran, dawuh Quran man finnar wong sing ning jero geni kan gak mungkin maksudnya jero geni. Tapi man sing fi makanin nar, manusia yang ada di kawasan atau area api. Jadi wayu qaddaru ba'da fi apa napa makan. Maksudnya fi makanin nar. Jadi orang yang di kawasan atau di area api, ora kok orang yang di dalam api. Ono Imam Suyuti, maksudnya gaduh. Jane ora usah ngono ya wong paham. Nah wong dekne ku rada suudon kuwatir wong ora paham dadi akhire malah nerang. Ngono kok diterangno le babah, ngono ngenyek wong maksudku. Nah, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat sholat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib. Imami fasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saldo ini tradisi ini. NU maca kabiron rodok banter. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibu krotau basila. Terkipe bener. Makmume langsung kaget. Wong iki jare muni ra iso bahasa Arab kok terkipe bener. Terkipe gramatikal Arabe kok bener. Misalnya mubtada ya rofa, engko nak hal ya nasab. Wis pokoke bener kabeh. Misalnya at-tahiyatu kan rofa mergo mubtada, al-mubarakatu rofa mergo sifat, at-thayyibatu ya rofa mergo. Pokoke bener kabeh. Bariku diambung, kowe cek sopane ngaku ora iso bahasa Arab padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkipe ora ono sing salah kan. Umpamane caci cilik anane apalan. Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya iku kembar salate Kang. Ora kok wong Jawa. Artine ngene, lha iya umpama salat iku gak kembar repot Kang. Sampai anak salat ning Palestina atau ning Arab dianggap wong umek-umek numpak mantra Kang. Oh iya disterilno mbek wong Wahabi cara salat basa Jawa. Salat kok maca mantra.
Tapi barokah salat ku bahasa Arab, wong Jawa sing ra paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Meskipun kadang salah tempat nangise, gak masalah kan. Lah kan ra roh artine, pas fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim no wangis padha. Wong Arabe bingung fabashirhu kok nangis. Padahal maknane fabashirhu berilah berita gembira. Terus gak masalah, salah nangis juga masalah. Yang penting kan tetap napa? Bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae, misalnya gak pas no posisi nangis iku ora pas. Mulane ora usah nangis Kang, maca Quran ning Arab ngrungokno makmum ora usah nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang ae. Tiwang nangis keliru, guyu keliru wis seneng ae. Soale asukut salamah, supaya meneng iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap. Ape guyu nang ayat susah, ape susah kok nang ayat bunga wis meneng ae wis. Jadi cara kula ijtihad ana Quran kemungkinan napa maca salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua. Sak dunya sami. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah, kok paling ketua KBI bilang, yo moco tapi ra banter, sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti tenggurine pas iku yo ora krungu padahal nganggo mic. Mulane tapi sudah nanti diundang teng Surabaya moco bismillah. Ya sudah yang terkenal teng Masjid Akbar Surabaya moco bismillah. Ternyata dia aja takut juga ditanya, "Lima ada taqra bismillahirrahmanirrahim?" Jare, "Khaufan minal fitnah." Jare, "Aku wedi fitnah." Wedi juga dene ambek wong Surabaya. Sudah sih semua jodoh, Pang wes kaget, siap-siap tamu bismillah. Jebule maca apa? Bismillah. Jadi do kaget do, kok maca apa? Bismillah. Ya bagus lah. Belum napa maca apa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan itu madzhab Wahabi, yang baca bismillah madzhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim, ya tahu kalau kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut madzhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah, kunut NU, ora kunut Muhammadiyah. Yo repot, kita sebagai orang alim ora roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah, ya. Imam Syafi'i, ora ono kang ngono iki ora ono. Kok acuh sakniki wacuh. Kula niku mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh. Kula kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabi'in, anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya. Jong shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan saya tidak pernah mendengar. Memang di riwayatnya itu falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Nah, soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i, saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas, bahasanya falam asma, saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko, kata Imam Syafi'i, ya baca saja bismillah, orang modal wae, orang bayarnya kok gegere ra karuan dari Imam Syafi'i, ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi yo napi Kang, saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama nggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi, mushaf ya, mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak, bismillah itu enggak dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2.
Iku hebatnya pemerintahan Arab Saudi. Mas yo ngono lah dene tunduk mek riwayat. Piye-piye bismillah iku istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah iku kudu 7. Nah, 7 gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mergo nek ndekne ngurangi bismillah bingung golek nanti sing 7 iki. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah nak surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Dadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa bismillah. Lah suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa bismillah. Dadi dhewe mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya enggak se-ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca Bismillah sitok ora, amatir kan. Mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah. Karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum. Saya itu ya saya tidak mendengar. Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya, imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius, ngaji mondok rahatam ngeten. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang 2 itu kopok. Tidak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih. Yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in. Memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan, dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis bulat mikir tanggal, wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ono ngaji wis mbah. Sembang sumpah ngaji ngono suka. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman. Meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham padahal gurunya buruk karena otaknya sudah baik. Omongan keliru paham. Mau itu malah hebat. Wong pancen wis pinter. Nah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan.